2 tahun kemudian pada peristiwa perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan bahwa orang-orang Roma berencana menyerang kota Madinah, orang-orang Romawi yang berada di Palestina berencana melakukan serangan ke Madinah, maka Rasulullah menyiapkan 30.000 pasukan sahabat, 30.000 orang yang mereka ini butuh makan, butuh kendaraan, butuh akomodasi. Ya, karena Tabuk itu jauh. Sekarang Tabuk adalah provinsi terluar di sebelah utara dari Arab Saudi, berbatasan dengan Yordania. Jauh itu. Makanya pasukan ini disebut dengan Jaishul Usrah, pasukan yang mengalami kesulitan yang begitu berat, karena mereka PP itu sekitar 2-3 bulan, karena jauhnya itu Tabuk. Belum ada kereta cepat, belum ada bus, belum ada pesawat. Siapa yang biayai jemaah sekalian? Siapa yang biayai? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 900 ekor onta lengkap dengan barang dagangan, sebenarnya mau dikirim ke Palestina. Ini barang mau dikirim. Utsman sudah siapkan 900 ekor onta lengkap dengan isinya, pakaian, madu, kurma, produk-produk yang mau dijual. Tiba-tiba Utsman bin Affan mendengarkan seruan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan apa? Kepada manajernya, kepada yang mau bawa ini barang, tidak jadi kita ke Palestina, bawa semua ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan 900 ekor onta yang padat muatan melintasi tengah-tengah kota Madinah untuk diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta 900, bukan ayam potong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Nabina wa Habibina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah ba'da maghrib ini kita kembali bersua di masjid yang menjadi kebanggaan kita, Masjid Songkoreca, dalam rangka mengkaji dan mempelajari ajaran agama kita, terutama yang terkait dengan sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kembali kita akan membacakan kitab Mulhimul Alam yang ditulis oleh Syekh Dr. A'id Al-Qarni, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Sebuah narasi sejarah populer yang membahas kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tematik, secara berdasarkan tema-tema tertentu, tidak berdasarkan urutan dari lahir sampai meninggal, tetapi dipetik berdasarkan setiap atau semua sisi-sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang panglima, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga narasi ini lebih cenderung berbeda dengan kitab-kitab sirah nabawiyah pada umumnya. Tetapi kelebihannya adalah kita langsung bisa menemukan
apa yang kita cari. Misalnya kita ingin belajar tentang bagaimana seorang ayah, nah kita langsung bisa buka babnya. Oh gini, Rasulullah sebagai seorang ayah itu seperti ini dan seperti ini. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mempelajari sejarah Rasulullah dan para sahabatnya menjadi penting? Karena salah satu dasar agama kita adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali hadisnya menunjukkan kepada kita bahwa mencintai beliau itu menjadi syarat seseorang dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah mengatakan, kalau kita mencintai seseorang, maka kita akan dipertemukan dengan seseorang itu di akhirat kelak. Pernah seorang sahabat masuk ke Masjid Nabawi, tiba-tiba langsung duduk dan bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab karena beliau juga tidak tahu. Jadi kalau ada orang yang tahu kapan terjadinya hari kiamat, patut dicurigai. Dari mana dia ngambil ilmu itu? Rasulullah mengatakan, ma'adattalaha, apa yang kamu siapkan untuk menyongsong dan menyambut hari kiamat? Jadi persoalannya bukan pada kamu tahu atau tidak, bukan. Tapi persoalannya adalah apa yang kita persiapkan untuk menyambut ketika kiamat itu datang. Maka laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan banyak sholat. Ya, saya sholat yang wajib-wajib saja. Kalau sholat-sholat sunnah, biasa-biasa saja, tidak ada yang berlebihan. Begitupun saya tidak mempunyai banyak puasa, saya puasa Ramadan saja. Adapun puasa-puasa sunnah ya tidak sebanyak sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, Utsman, saya biasa-biasa saja. Begitupun kalau terkait dengan sedekah, sedekah saya juga tidak terlalu banyak, kata beliau. Ya, sedekah saya juga tidak terlalu banyak, biasa-biasa saja, tidak berlebihan. Paling saya bayar zakat, zakat harta, zakat fitrah. Tapi kalau sedekah-sedekah lain tidak banyak. Tapi kata dia, walakin uhibbullaha wa rasulahu, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang saya miliki, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ma'aman ahbabta, engkau akan dipertemukan dengan orang yang engkau cintai. Berdasarkan hadis ini, kata Anas bin Malik, sejak saya dengarkan hadis itu, maka saya lebih mencintai Rasulullah, saya lebih mencintai para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain, karena berharap nanti di akhirat saya akan dipertemukan dengan mereka. Nah, begitupun kita jamaah sekalian hari ini, kalau dalam diri kita ada kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada para sahabat beliau sallallahu radhiyallahu anhum ajmain, maka insyaallah meski di dunia kita tidak punya kesempatan bertemu mereka, tapi nanti di akhirat insyaallah kita akan dipertemukan dengan Rasulullah dan para sahabatnya. Orang-orang yang hari ini kita cuma dengarkan dari sejarah saja, dengarkan dari siaran saja, dengarkan dari baca buku saja, tidak lebih. Tapi suatu hari nanti kita akan bertemu dengan mereka. Di mana? Di akhirat. Apa syaratnya? Mencintai Rasulullah dan mencintai para sahabat. Baik, pada pertemuan yang lalu jemaah sekalian, kita sudah menceritakan bagaimana Umar ibn Khattab. Jadi Umar ibn Khattab menggantikan kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun ke-13 Hijriah, setelah memerintah kurang lebih 3,5 tahun, Abu Bakar wafat. Lalu digantikan oleh Umar ibn Khattab yang memerintah selama kurang lebih 10 tahun.
Beliau wafat di sekitar tahun 23 Hijriah. Setelah Umar wafat, kekhalifahan beliau diganti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa Utsman? Utsman bin Affan adalah sahabat yang sekaligus merupakan menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya digelari sebagai Dzunnurain, yang memiliki dua cahaya, karena dua putri Rasulullah dinikahi. Siapa? Ruqayyah bintu Muhammad dan Ummu Kalthum bintu Muhammad. Dari sisi ini saja sudah terlihat kesalahan dan penyimpangan orang-orang yang menuduh Utsman macam-macam. Akhir-akhir ini kan narasi-narasi kebencian terhadap sahabat itu mulai menggema lagi. Narasi-narasi sentimen terhadap para sahabat itu mulai terdengar lagi, terutama dari kelompok yang menamakan diri sebagai Syiah. Mereka ini adalah orang-orang yang memang di samping mendahulukan Ali, mengkultuskan Ali bin Abi Thalib, mereka juga menganggap bahwa banyak di antara sahabat itu yang murtad. Banyak sahabat itu yang murtad setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak murtad ya sedikit saja, Salman Al-Farisi, Al-Miqdad bin Al-Aswad, Bilal bin Abi Rabah, itu aja. Yang lainnya murtad menurut mereka. Disinilah, pada sisi inilah jemaah sekalian, kita sebagai seorang muslim perlu sebaliknya menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan mempelajari sejarah mereka. Baik, tidak masuk akal kalau sosok seperti Utsman bin Affan yang dicela-cela oleh orang Syiah itu Rasulullah menikahkan Utsman dengan dua orang putrinya. Tidak mungkin Rasulullah menikahkan putrinya dengan seorang yang bermasalah. Rasulullah menikahkan Ruqayyah dan Ummu Kalthum dengan Utsman bin Affan. Ini menunjukkan bagaimana kedudukan Utsman bin Affan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak lagi sisi keutamaan yang lain. Saya sebutkan beberapa di antaranya jemaah sekalian. Pada tahun ke-7, jadi tahun ke-7 Hijriah itu terjadi peristiwa besar, perang Khaybar. Waktu itu jumlah kaum muslimin sudah banyak. Jumlah kaum muslimin sudah semakin banyak. Berdatangan orang-orang dari luar Mekah dan Madinah untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Masjid Nabawi menjadi sempit. Kenapa? Karena ketika itu ukuran Masjid Nabawi baru sekitar 35 kali 35 meter saja. Rasulullah membangun Masjid Nabawi dari batu bata dari tanah liat, tiangnya dari pohon korma, dan atapnya dari pelepah daun korma. Ukurannya hanya kurang lebih 35 kali 35 meter. Lantainya kerikil. Nah, itu tahun pertama Hijriah setelah pindahnya Rasulullah SAW ke kota Mekah. Jadi selama 14 hari di Kuba, beliau selesai membangun Masjid Kuba. Setelah itu beliau bergeser ke tengah-tengah kota Madinah dan sampai di tanah milik dua orang bersaudara anak yatim, Sahal dan Suhail. Lalu Rasulullah SAW membeli tanah itu untuk kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Masjid Nabawi. Beliau membangun Masjid Nabawi selama kurang lebih 12 hari. Jadi Masjid Nabawi itu dibangun oleh Rasulullah 12 hari. Kalau Masjid Kuba berapa hari? 14 hari. Masjid Kuba 14 hari dibangun. Kalau Masjid Nabawi 12 hari. Setelah selesai, ukurannya seperti tadi. Nah, 7 tahun setelah pembangunan itu, jumlah kaum muslimin semakin banyak. Maka setelah terjadinya perang Khaybar,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di hadapan para sahabat, "Man ibta'alana mirbada bani fulan, ghafarallahu lahu." Barang siapa yang sanggup membeli tanah dan propertinya Bani Fulan yang di samping Masjid Nabawi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tiba-tiba tanpa ngomong, tanpa cerita, Utsman bin Affan langsung mendatangi si pemilik tanah. Dia bayar berapa dia beli? 20.000 atau 25.000 dinar. 25.000 dinar. Sederhananya begini, 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1 dinar 4,25 gram emas. Berarti 1 dinar berapa rupiah sekarang? Berapa harga emas 1 gram sekarang? 2,8 ya, 2,7, 2,8 kali 4,25 kali 4 saja berapa? Lebih 10 toh? Lebih, iya, kali 25.000. Begitulah harga tanah yang dibayarkan oleh Utsman kepada si pemilik tanah. Lalu Utsman bin Affan setelah membeli tanah itu, beliau menjumpai Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, qad ibta'tuhu, aku sudah membelinya, ini tanah itu." Rasulullah SAW berkata apa? "Ij'alhu fi masjidina wal ajru laka." Jadikan tanah itu sebagai tanah untuk perluasan masjid kita dan pahalanya untukmu. Pahalanya untukmu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang sanggup memperluas masjid kita ini, Masjid Nabawi, maka Allah gantikan dengan ganti yang lebih baik di surga. Maka Utsman bin Affan tidak perlu banyak tanya, tidak perlu banyak komen, langsung menemui si pemilik tanah, dia bayarkan 25.000 dinar, lalu menyerahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu pada tahun ke-7 Hijriah. Maka renovasi pertama Masjid Nabawi dilakukan oleh Utsman bin Affan pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, tahun ke-7 Hijriah. Luasnya menjadi 50 kali 50 meter. Jadi pertama 35 kali 35, lalu dipugar menjadi 50 kali 50. Sekarang berapa luasnya? 97.000 meter persegi, hampir 10 hektar. Jadi Masjid Nabawi sekarang luasnya hampir 10 hektar, bisa menampung antara 1 juta sampai 1.500.000 orang sekali sholat. Dan ini adalah tempat yang Utsman bin Affan punya peran di situ, ya mas sekalian. Selesai di situ? Tidak. 2 tahun kemudian, pada peristiwa perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah, ketika Rasulullah SAW mendengarkan bahwa orang-orang Roma berencana menyerang kota Madinah, orang-orang Romawi yang berada di Palestina berencana melakukan serangan ke Madinah, maka Rasulullah menyiapkan 30.000 pasukan sahabat, 30.000 orang yang mereka ini butuh makan, butuh kendaraan, butuh akomodasi. Ya, karena Tabuk itu jauh. Sekarang Tabuk adalah provinsi terluar di sebelah utara dari Arab Saudi, berbatasan dengan Yordania. Jauh itu. Makanya pasukan ini disebut dengan Jaishul Usrah, pasukan yang mengalami kesulitan yang begitu berat, karena mereka PP itu sekitar 2-3 bulan, karena jauhnya itu Tabuk. Belum ada kereta cepat, belum ada bus, belum ada pesawat. Siapa yang biayai jemaah sekalian? Siapa yang biayai?
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 900 ekor onta lengkap dengan barang dagangan sebenarnya mau dikirim ke Palestina. Ini barang mau dikirim. Utsman sudah siapkan 900 ekor onta lengkap dengan isinya, pakaian, madu, kurma, produk-produk yang mau dijual. Tiba-tiba Utsman bin Affan mendengarkan seruan jihadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan apa? Kepada manajernya, kepada yang mau bawa ini barang, tidak jadi kita ke Palestina. Bawa semua ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bayangkan 900 ekor onta yang padat muatan melintasi tengah-tengah kota Madinah untuk diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Onta 900, bukan ayam potong. Ayam potong saja kalau 900, wah, banyak. Ini onta lengkap dengan isinya. Bayangkan kontainer 900 begitu. Ya, tidak puas, Utsman mengatakan kepada pegawainya, ambil itu kuda yang 100 ekor, kuda perang, kuda Arab yang besar, kayak kudanya Pak Prabowo. Bayangkan, itu 100 ekor yang begitu, bawa ke hadapan Rasulullah SAW. Itu barang. Tidak puas, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri mencatat bahwa Utsman bin Affan menyerahkan 3.000 sampai 10.000 dinar uang tunai di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3.000 dinar berapa itu? 1 dinar 4,25 gram emas kali 10.000 kali 3.000. Ini menunjukkan bahwa menjadi orang yang kaya tidak terlarang di dalam Islam. Jadi jangan selalu diasosiasikan, dianggap bahwa orang muslim itu harus miskin, orang muslim itu harus pakaian compang-camping, zuhud. Zuhud itu tidak begitu modelnya. Islam tidak melarang kita menjadi orang yang punya harta banyak. Yang salah kalau harta banyak masih ke. Harta banyak jarang ke masjid, nalapo bawang warang parana tapi dia cina-cina nama masumba di masjid. Kalau ditagi donasi bulanannya di masjid, purana saja biasa 2 tahun lalu ya, sebelum diminta dia sudah datang ke masjid. Ini baru orang kaya yang soleh. Jadi menjadi kaya sama sekali tidak terlarang di dalam Islam. Bahkan Utsman bin Affan menunjukkan kepada kita bahwa kalau kekayaan dimanfaatkan di jalan Allah, Masya Allah. Apa yang terjadi lagi? Utsman bin Affan membeli Bi'rur Ruma di Madinah. Itu ada sumur namanya Bi'rur Ruma. Propertinya itu lahan, ada pohon kurmanya, ada sumurnya. Kata Rasulullah, siapa kira-kira yang bisa beli itu sumur? Lalu diserahkan kepada kaum muslimin, karena tersiksa orang Islam harus beli air dari orang Yahudi itu. Rasulullah mengatakan itu di hadapan para sahabat. Utsman tidak mau kalah, dia lo dibintah. Ya dia pada konromai di manurang. Asal kalau dia teman-teman ngisi sorok-sorok, ikut aja dulu, pak ikut tebet ibu. Utsman tidak mau begitu. Meskipun para sahabat yang lain mungkin banyak harta, banyak uang, tapi Utsman tidak mau kalah. Selalu mau nomor 1 kalau hal seperti itu. Maka beliau langsung beli setengah. Akhirnya orang-orang Islam tidak ada lagi yang mau beli sama itu orang Yahudi, tapi dikasih gratis sama Utsman. Ini setengahnya untuk kita. Orang Yahudi datang sama Utsman, cocok alimawan ini dia guna-guna, dia kalau beli wae, kemana nih ketolong kalau wae. Akhirnya apa? Utsman beli semua, lalu diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak lagi akan berpengaruh pada diri Utsman apa yang dia lakukan setelah hari ini. Masya Allah.
Para ulama mengomentari, seandainya Utsman itu mau makapuapu sembarang napi gau, dia dicatai, sudah tidak dicatat di sisi Allah. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm, tidak lagi akan berpengaruh pada diri Utsman apa yang beliau lakukan setelah hari ini. Masya Allah ya. Dan sampai hari ini properti itu masih menjadi wakaf Utsman bin Affan. Dibangunkan hotel, dibangunkan pesantren, dibayar airnya, dibayar rekening listriknya, masih atas nama Utsman bin Affan. Makanya kalau kita masuk ke kompleks Masjid Nabawi, salah satu hotel pertama yang kita lihat adalah Funduk Utsman bin Affan, Hotel Wakaf Utsman bin Affan. Itulah salah satu peninggalan Utsman bin Affan. Maka penghasilan di atas hotel itu, di bawahnya ada tempat perbelanjaan, di atasnya tempat nginap hotel, semuanya adalah wakaf untuk kaum muslimin. Itulah yang dipakai nyumbang, dipakai bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun itu. Siapa yang kasih? Utsman bin Affan 1400 tahun yang lalu. Jamaah sekalian, apakah ini tinggal sejarah bagi kita? Tidak. Ini seharusnya menjadi teladan bagi kita. Seharusnya memotivasi kita. Rasulullah memotivasi Utsman untuk melakukan itu. Nah sekarang anjuran dan motivasi itu masih tercatat di dalam kitab-kitab hadis. Maka mari kita menjadi orang-orang Islam yang termotivasi untuk berbuat baik, terutama meninggalkan amal-amal jariah untuk umat Islam ya. Maka tahun ke-7 Hijriah, Utsman bin Affan melakukan perombakan pertama Masjid Nabawi. Luasnya menjadi 50 kali 50. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq tidak terjadi perombakan. Abu Bakar membiarkan seperti itu. Pada zaman Umar dilakukan, bukan merupakan perombakan, tetapi penambahan tiang. Penambahan tiang dan memperbaiki dinding-dinding. Renovasi selanjutnya di zaman Utsman bin Affan juga. Setelah beliau menjadi khalifah, maka beliau mengganti dindingnya menjadi batu, mengganti tiangnya menjadi batu, dan memberikan ornamen-ornamen dalam bentuk kayu-kayu yang diukir. Kayu-kayu yang diukir. Kayunya didatangkan dari India. Jadi kayu-kayu yang terukir yang dipasang menjadi ornamen Masjid Nabawi itu diimpor dari mana? Dari Perindaban. Kayu-kayu dari India yang kemudian jadi kayu berukir di Masjid Nabawi. Jemaah sekalian, Imam Ibnu Katsir mengomentari apa yang dilakukan oleh Utsman ketika merenovasi Masjid Nabawi di zaman beliau. Beliau mengatakan, nampaknya Utsman bin Affan melakukan perluasan Masjid Nabawi karena termotivasi dengan salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dalam Sunan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man bana masjidan lillah kamifhasi qita'atin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, bukan karena yang lain, besarnya, barang siapa yang membangun masjid sebesar sarang burung kitot. Kitot itu burung tekukur yang hidup di padang pasir. Jadi kita bisa bilang beku Arab ya, burung tekukur padang pasir, sarangnya di semak-semak di atas pasir. Beda kalau burung tekukur di Indonesia itu kan sarangnya di atas pohon. Kalau kitot di semak-semak dekat dari tanah, sarangnya hanya begini besarnya, sarangnya cuman begini besarnya. Itu burung kitot. Kata Rasulullah, barang siapa yang bangun masjid sebesar sarang burung kitot karena Allah,
atau yang lebih kecil dari itu, maka Allah bangunkan untuknya rumah di dalam surga. Karena hadis ini, kata Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wal Nihayah, Utsman bin Affan meskipun sudah merombak di zaman Rasulullah SAW pada tahun ke-7 Hijriah, setelah beliau menjadi khalifah, beliau rombak kembali, diperbesar. Kenapa? Termotivasi dengan hadisnya Rasulullah SAW. Maka hari ini jemaah sekalian, jangan mau ketinggalan bangun masjid. Pertanyaannya, ada enggak masjid sebesar ini? Kenapa Rasulullah mengatakan barang siapa yang bangun masjid sebesar sarang burung? Itu permisalan. Berapapun yang kita berikan ke masjid untuk renovasi masjid, untuk kemakmuran masjid, maka Allah bangunkan rumah untuk kita di surga. Makanya saya bilang sama teman-teman, sahabat Hijrah Bone, baik keresupuhan, semua teman-teman kalau touring, karena kalau kita touring dapat kotak amal di tengah jalan, jangan dilewati apalagi disenggol. Ya, diapain? Singgah, isi 20 sebu, 50 sebu. Kalau baru-baru gajian ya oke lah, 100, 200, 300. Pak, mungkin kita juga sudah lupa itu masjid. Tapi suatu hari nanti ketika kita sudah tidak ada di atas muka bumi, pahala mengalir terus untuk kita. Bahkan mungkin kita sudah, dari mana ini apalan? Dari mana ini pahala? Ternyata pernah kita touring keluar kota, tiba-tiba ada kotak amal di tengah jalan, kita singgah kasih masuk. Nah, ini model memberi sedekah yang insya Allah terjaga dari keikhlasan, karena tidak ada yang lihat. Ya, beda, ya mohon maaf, beda kalau di masjid. Kalau di masjid kan banyak orang di samping tak. Ya, mesiri bisa di tempat tak dua sepuh. Disapa biru-biru ya kecelai. Nah, ini kan sudah terganggu. Kalau di tengah jalan jauh dari kota, siapa? Tidak ada yang lihat. Ya. Tidak mungkin juga kita pasang kamera, guys, ada kotak amal di tengah jalan, saya mau sumbang 50.000, itu kok guys ya, apakah dipikau ya? Bismillah, nah mau ditemas sumbah di tengah lelangi lautan video lain, kan tidak kan? Maka ini bisa lebih terjaga keikhlasannya, tidak ada orang yang lihat, ya mas sekalian. Bayangkan uang 50.000 bagi kita, mungkin bagi kita sebagian. Pangali pulsa di masjid, di kampung itu besar nilainya, apalagi kok tadi 50 sebu, 500 sebu dia beda, masya Allah, subhanallah. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang bangun masjid karena Allah, meskipun besarnya seperti sarang burung tekukur padang pasir, maka Allah buatkan baginya rumah di dalam surga. Inilah yang memotivasi Utsman bin Affan untuk membangun Masjid Nabawi di zaman kekhalifahan beliau. Masih ada waktu? Bagaimana po? Masih ada masjid? Masih ada waktu? Ya, 10 menit. Baik. Setelah Utsman bin Affan wafat pada tahun 35 Hijriah, kekhalifahan beliau diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib sepupunya Rasulullah, karena ayahnya bersaudara dengan ayahnya Rasulullah. Siapa ayah Ali radhiyallahu anhu? Siapa? Abu Thalib. Itu nama panggilannya. Nama aslinya siapa? Yang tahu berarti pintar. Siapa nama asli Abu Thalib? Ya, banyak itu sahabat yang kita tahu nama panggilannya, nama kunyahnya, nama aslinya kita tidak tahu. Nah, nama aslinya Abu Thalib siapa? Abdu Manaf. Jadi nama aslinya
Abdul Manaf bin Abdul Muttalib. Sama kakaknya Abu Lahab. Abu Lahab itu nama panggilan. Dipanggil Abu Lahab karena wajahnya putih kemerah-merahan, gagah. Ya. Tapi nama aslinya bukan Abu Lahab. Siapa nama aslinya? Nah ya kan? Sama. Nama aslinya Abdul Uzza. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, Abu Thalib, Abu Lahab, siapa lagi? Hamzah, siapa lagi? Al-Abbas, Al-Harith, Az-Zubair. Itu adalah 10 orang bersaudara laki-laki, 6 saudara perempuan. Jadi Abdullah itu ayahnya Rasulullah, bersaudara 16 orang. 10 laki-laki, 6 perempuan. Dari berapa orang ibu? 5. Jadi Abdul Muthalib itu 5 binena, 5 istrinya. Catat. Kenapa takut sekali bila kalau kita bilang 5 istrinya Abdul Muthalib? Abdul Muthalib 5 istrinya. Nah, Abdullah dan Abu Thalib lahir dari ibu yang sama. Makanya kedekatan antara Abdullah dan Abu Thalib itu kemudian menurun ke anak mereka. Coba lihat, ketika Abdul Muthalib wafat, siapa yang ambil pengasuhan Rasulullah? Abu Thalib kan? Padahal paman-paman beliau yang lain masih hidup. Kenapa Abu Thalib yang ambil? Karena seayah seibu dengan Abdullah. Begitupun setelah Abu Thalib meninggal, yang mengasuh Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib siapa? Rasulullah. Karena kedekatan itu. Ibu mereka namanya Fatimah. Fatimah bintu Amru. Itu mamanya, neneknya Rasulullah. Ya, itu neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia juga, Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasulullah. Kenapa? Karena beliau menikahi Fatimah bintu Muhammad, dan dari mereka lah lahir anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terjaga nasabnya sampai datangnya hari kiamat. Dari jalur Ali bin Abi Thalib. Digelari siapa? Abul Hasan. Abul Hasan Ali bin Abdi Manaf bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi. Itu nama lengkapnya Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 40 Hijriah. Jemaah sekalian, pada lagi berapa menit? Ya? Ya, diingatkan kalau sudah sampai. Baik. Jemaah sekalian, pada peristiwa perang Tabuk, bukan perang Tabuk, perang Khaybar tadi, tahun ke-7 Hijriah, penyerbuan Rasulullah ke Khaybar, sebelah utara kota Madinah. Khaybar ini 160 km dari kota Madinah ke utara, ke arah Palestina. Rasulullah memerintahkan para sahabat menyerbu Khaybar, perkampungan orang Yahudi, karena pengkhianatan mereka. Lalu Rasulullah SAW keluarkan bendera. Malam hari Rasulullah SAW mengeluarkan bendera. Apa kata Rasulullah? Besok bendera ini saya akan berikan kepada orang yang Allah cintai dia dan dia mencintai Allah. Besok bendera ini saya akan berikan kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintai dirinya dan dia mencintai Allah dan Rasulnya. Wah, besok paginya itu para sahabat mulai berkumpul, pasang-pasang setelan-setelan supaya dia yang ditunjuk. Ya, kumpul sahabat. Wah, ikan rumah itu dijelok. Coba ya, apa kata Rasulullah? Saya akan berikan bendera ini. Dulu orang berperang kan pakai panji, pakai bendera. Nah, saya akan berikan bendera ini kepada orang yang Allah dan Rasulnya mencintainya dan dia pun mencintai Allah dan Rasulnya. Besok paginya di Madinah, di depan Masjid Nabawi itu penuh orang berharap dia yang ditunjuk. Wah, stel-stel metode ini matur dijelok. Tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan apa? Mana Ali bin Abi Thalib?
ternyata tenedi dijelo, tenedi disapa. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia di rumah sakit matanya, buru matanya. Ya, kata Rasulullah, panggil. Ini dalam Sahih Bukhari, panggil. Begitu Ali bin Abi Thalib muncul, wah, bengkak betul matanya, tidak bisa melihat, makanya dia tidak keluar dari rumah. Kata Rasulullah, beliau mengusap kedua matanya sambil mendoakan kesembuhan, sembuh ketika itu juga, makepe berhenti merah dan tambah bagus penglihatannya. Lalu kata Rasulullah SAW, berjalanlah dengan perlahan-lahan sampai kamu tiba di Khaybar. Dan kata Rasulullah, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Allah memberi hidayah kepada satu orang karena dakwahmu, karena peranmu wahai Ali, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan hadiah onta merah. Itulah dasar dari hadis itu, keutamaan dakwah, keutamaan menyampaikan kebenaran kepada orang. Kalau satu orang dapat hidayah, maka kata Rasulullah, itu lebih baik daripada engkau mendapatkan onta merah. Onta merah adalah kendaraan para nabi, kendaraan paling mahal pada zaman mereka. Kalau sekarang kendaraan paling mahal apa? Pesawat. Pesawat Rolls Royce atau apa? Nah, kata Rasulullah, tidak ada artinya itu kalau Allah memberi hidayah karena peranmu, kau yang ajak ke masjid, kau yang sampaikan ke dia, kau yang ajak sholat, kau yang ajak beramal soleh. Maka jangan sia-siakan kehidupan kita jemaah sekalian. Gunakan handphone kita untuk mengajak sebanyak mungkin orang untuk datang ke masjid, sholat berjamaah, beribadah kepada Allah. Kata Rasulullah, khairul laka min humrin na'am. Itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Inilah Ali bin Abi Thalib. Beliau wafat pada tahun 47 Hijriah ketika beliau memimpin sholat subuh, ditikam oleh orang Khawarij yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam. Maka dimulailah era munculnya penyimpangan pertama, golongan sesat pertama dalam sejarah Islam. Siapa? Khawarij. Siapa Khawarij ini? Inilah yang pernah merusakkan Suriah pada sekitar 14 sampai 2014 sampai 2018. ISIS ya. Nah, itu salah satu bentuk Khawarij model di zaman sekarang. Dan sempat juga sebagian simpatisannya di Indonesia ada. Mudah-mudahan Allah melindungi kita, masyarakat kita dari pemahaman yang seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.